Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa pekan ke-25. Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Umat beriman yang terkasih, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Kehendak Tuhan bukanlah kehendak manusia. Seringkali kita terjebak dalam dua hal ini. Kita awalnya tahu bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, tetapi dalam menjalani hidup ini kita malah merasa rancanganku harus segera menjadi rancangan Tuhan. Kehendakku harus segera menjadi kehendak Tuhan. Misalnya, ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan, berikanlah saya istri yang cantik." Lalu dalam perjalanan waktu Tuhan memberikan istri yang cantik, dan orang ini bahagia. Tidak puas dengan itu, ia meminta lagi kepada Tuhan, "Tuhan, berikanlah saya rumah yang bagus." Setelah Tuhan memberikan pekerjaan yang baik, ia sukses dan bisa membangun rumah yang bagus. Ia bersyukur akan hal itu. Lalu ia datang lagi kepada Tuhan dan berdoa, "Tuhan, berikanlah saya harta yang banyak." Dan akhirnya ia pun menjadi orang yang kaya. Tetapi suatu saat orang ini jatuh sakit yang sangat parah. Dan ia datang lagi kepada Tuhan, ia berdoa demikian, "Tuhan, sembuhkanlah aku." Tetapi tidak ada perubahan. Ia berdoa lagi kepada Tuhan, "Tuhan, kali ini saja tolong sembuhkan penyakit saya. Saya masih mencintai anak-anak saya, masih mencintai istri saya masih mau menikmati kekayaan yang ada di dalam hidup saya." Tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Dan ia pun akhirnya marah kepada Tuhan. Ia berkata, "Tuhan, mengapa Engkau menjauh dariku? Apakah Engkau sudah melupakan aku? Tidakkah Engkau tahu bahwa selama ini saya selalu rajin ke gereja setiap hari Minggu? Bahkan saya memberikan derma yang begitu banyak dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Baiklah, mulai sekarang Tuhan, saya tidak mau lagi percaya padamu." Umat beriman yang terkasih, inilah orang yang awalnya percaya pada rancangan Tuhan, pada berkat yang Tuhan berikan. Tetapi ketika mendapat masalah, cobaan, musibah, orang ini mulai memaksa Tuhan, bahkan menghitung jasanya hanya karena merasa bahwa Tuhan tidak adil di dalam hidupnya. Di sini orang ini sudah mau menjadikan Tuhan sebagai robot yang harus mematuhi segala keinginannya, segala kehendaknya. Dengan kata lain, ia mau berkata, "Rancanganku harus segera menjadi rancanganmu juga ya Tuhan." Umat beriman yang terkasih, dalam bacaan pertama pada hari ini, dalam Yesaya 55 ayat 6-9, Yesaya ingin agar setiap orang mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya karena ia dekat. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Saya ingin berfokus pada berserulah kepadanya karena ia dekat. Apakah Tuhan sering hadir dalam hidup kita? Apakah Tuhan dekat di dalam hidup kita? Jawabannya ya, Tuhan dekat di dalam hidup kita. Ia tidak jauh dari hidup kita. Ia ada di sekitar kita. Dari mana kita mengetahui semuanya itu? Sederhana saja, dari setiap orang yang kita jumpai. Ketika kita menegur mereka, mereka pun membalas teguran kita dengan baik. Ketika kita senyum terhadap mereka, mereka pun membalas kita dengan senyuman. Dan contoh yang paling konkret ialah ketika kita berada di dalam keluarga kita. Ketika suami melayani istri, ketika istri melayani suami,
dan ketika orang tua melayani anak-anak. Inilah contoh yang konkret bagaimana Tuhan mengasihi kita dan hadir di dalam hidup kita. Bahkan dalam Injil hari ini, dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 dikatakan bahwa Tuhan atau kerajaan Allah itu seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Situasi yang ada di dalam Injil hari ini ialah pada ayat ketiga, orang yang menganggur di pasar. Pada saat itu, pada zaman Yesus, ada begitu banyak orang yang bekerja di pasar. Ada yang menjual hewan, ada yang menjadi tukang kayu. Tetapi mereka ini adalah hamba-hamba yang tidak mendapat pekerjaan, sehingga mereka menghabiskan waktunya di pasar dengan hanya duduk bersantai-santai menganggur, karena tidak ada yang memakai jasa mereka. Maka jika ada seseorang yang menawari mereka pekerjaan, itu adalah sebuah berkat bagi mereka. Dan dalam Injil hari ini, si tuan kebun anggur ini layaknya dewa penyelamat bagi mereka, karena mereka diberi pekerjaan dan mendapatkan upah sedinar sehari. Inilah yang dilakukan oleh tuan kebun anggur. Ia berjumpa dengan orang-orang pada pagi-pagi, mungkin jam 6 pagi, pada jam 9 pagi, pada jam 12 siang, pada jam 3 sore, dan pada jam 5 sore. Lalu pada malam harinya, ia memberikan upah. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan memberikan upah adil sedinar sehari kepada mereka? Datanglah mereka yang sudah bekerja sejak pagi hari. Mereka berkata, "Tuhan, mereka yang masuk paling terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat." Dari sisi manusiawi, tuntutan atau keluhan dari pekerja kebun anggur ini sangatlah masuk akal. Tetapi dia lupa akan aturannya. Kalau ini terjadi di zaman ini, pasti sangat berbeda. Akan ada demo besar-besaran karena adanya ketidakadilan. Orang yang bekerja dari pagi hingga sore dan orang yang hanya bekerja 1 jam di sore hari masa diberikan upah yang sama. Tentu ini tidak adil. Tetapi mari kita melihat lebih dalam dari apa yang dikatakan oleh mereka. Sebenarnya di sini orang-orang yang bekerja lebih awal, mereka bukan menuntut keadilan, tetapi mereka ingin dianggap spesial, ingin dianggap lebih dari yang lain. Sama seperti orang yang berdoa tadi, ia ingin bahwa ia selalu diberkati hidupnya. Ia tidak berpikir bahwa mungkin Tuhan juga mau memperhatikan orang-orang lain yang lebih sulit hidupnya dibandingkan dengan dia. Yang perlu dilakukan ialah bersabar, menanti kapan saat itu tiba, dengan terus berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Dan hemat saya, inilah penyakit kita, setiap orang di zaman ini, yakni menganggap dirinya superior, lebih daripada yang lain. Menganggap bahwa saya adalah orang yang dahulu, saya lebih layak daripadamu, saya lebih penting daripadamu, saya lebih pantas daripadamu, saya lebih layak diperlakukan istimewa daripada kalian yang baru saja bergabung dengan kami. Orang yang seperti ini ialah orang yang merasa keberadaan mereka seperti orang-orang di kebun tadi, merasa bahwa keberadaan mereka karena kemampuan mereka sendiri. Tetapi yang masuk belakangan, apalagi yang masuk jam 5 sore, mereka sadar akan anugerah Tuhan. Mereka tahu bahwa keberadaan mereka di kebun anggur hanyalah semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak pernah merasa diri layak, apalagi merasa diri berjasa. Sebaliknya, dengan yang pertama, mereka
sangat mudah merasa berjasa dan sangat gampang meremehkan orang lain. Karena mereka merasa merekalah yang paling pantas untuk menerima sesuatu dari Tuhan tersebut. Umat beriman yang terkasih, ingatlah, ketika kita merasa diri kita superior, lebih dari yang lain, lebih pantas, lebih baik, di sana tidak akan ada lagi kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang kerohaniannya baik. Sama seperti Yesus. Yesus sering dihina, sering disiksa, tetapi ia tetap rendah hati. Bahkan ketika ia disalib, ia masih berdoa kepada Bapanya, "Ya Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah sikap kerendahan hati yang sangat besar nilainya. Maka orang yang kerohaniannya baik akan bersuka cita karena Allah baik kepada mereka yang tidak layak. Berbeda dengan orang yang kerohaniannya buruk, orang yang kurang memperhatikan hidup rohaninya, maka akan menimbulkan pikiran yang kotor dan hati yang picik, dan ia akan merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah. Dari dua opsi ini, yang manakah kita? Apakah kita orang yang juga bersuka cita ketika orang lain diselamatkan? Atau apakah kita orang yang mudah untuk merasa risih, merasa iri, merasa dengki, dan merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah ketika Allah juga berbuat baik kepada orang di sekitar kita? Mari kita belajar untuk rendah hati. Mari kita belajar inferiority, sikap merendahkan diri, dan melatih diri kita untuk bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita selama ini. Yakinlah, Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, karena kita semua ada di dalam rancangannya. Tuhan Yesus memberkati kita.